Puji nama Tuhan, Shalom, salam jumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Dede Dula dalam Renungan 10 Menit. Apa kabarnya saudara di hari ini? Harapan saya semua saudara yang ada di luar sana dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Dalam renungan 10 menit di hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema yakni mendapatkan kekuatan. Mazmur 16 ayat yang ke-8 mengatakan, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Daud mengatakan bahwa dia senantiasa memandang kepada Allah. Jadi kita harus garis bawahi kata senantiasa. Artinya Daud itu selalu memandang kepada Allah. Saya percaya bahwa bukan hanya ada Allah di sekitar kehidupan daripada Daud. Ada banyak hal lain lagi yang ada di sekitarnya, termasuk pergumulan, termasuk masalah, karena Daud sendiri adalah seorang raja. Semakin tinggi posisi seseorang, maka semakin banyak dia akan diperhadapkan dengan tantangan. Tetapi meskipun Daud dikelilingi oleh tantangan, diperhadapkan dengan masalah pergumulan yang kadang-kadang tiada hentinya, ya, sama seperti ombak yang terus-menerus memukul, Daud memilih untuk memandang kepada Allah, bukan memandang kepada masalah. Karena Daud mengerti bahwa hanya dengan memandang kepada Allah, maka dia akan memperoleh kekuatan. Sebaliknya ketika dia memandang kepada masalah, maka dia akan menjadi lemah. Itulah sebabnya kenapa Daud berkata senantiasa ia memandang Allah. Maka hal ini menjadi contoh bagi setiap kita, saudara, ya, bahwa di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, masalah, pergumulan kehidupan yang kadang tiada habis-habisnya, mari kita mengambil satu sikap. Apapun terjadi, apapun yang sementara berlangsung dalam kehidupanku dan kehidupanmu, kita mau tetap memandang Allah. Maka kekuatan akan terlahir, ya, di dalam hati setiap kita. Karena ketika kita memandang Allah, saudara, kita mengerti, kita tahu bahwa Allah itu lebih kuat daripada segala sesuatu. Tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang lebih kuat daripada Allah. Dia sendiri yang berkuasa, dia sendiri yang lebih kuat daripada apapun, ya, dalam kehidupan manusia itu sendiri. Bahkan di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-11 mengatakan, karena penebus mereka kuat. Penebus di sini pembela, ya. Karena penebus mereka kuat, dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Jadi penebus kita, pembela kita itu kuat. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Dan ini bukan hanya sekedar sebuah hikmat, karena ayat yang saya baca tadi kan dari kitab Amsal, ya. Ini bukan cuma sekedar hikmat yang diperoleh oleh seseorang yang bermeditasi atau berdoa di hadapan Allah, tidak. Tetapi ini merupakan sebuah kenyataan hidup yang terjadi dan kemudian diaminkan sebagai sifat atau ciri khas daripada Allah, yakni dia lebih kuat daripada apapun. Perhatikan bagaimana ketika Allah, saudara-saudara, membela Israel di hadapan Mesir. Mesir di zamannya Musa adalah sebuah bangsa yang peradabannya maju. Mesir sangat kuat, Mesir sangat hebat, Mesir ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Orang-orang yang mengalami kesusahan akan menjual diri mereka sebagai budak di Mesir, ya.
Karena memang Mesir itu bangsa yang besar, bangsa yang kaya, bangsa yang kuat. Bangunan-bangunan yang dibangun pada zaman itu membuktikan saudara, kejayaan daripada Mesir itu sendiri. Maka tidak ada satu bangsa manapun yang berani berdiri tegak di hadapan Mesir sebagai lawan. Tetapi yang luar biasa ketika Tuhan hendak mengeluarkan orang Israel dari rumah perbudakan, maka Tuhan mengutus seorang yang sudah tua yang bernama Musa. Kalau saya tidak salah ingat, Musa itu dipakai Tuhan ya untuk membebaskan orang Israel itu pada usia 80 tahun. Saudara, kita tahu bersama bahwa umur ini tidak lagi muda, saudara ya. Ini umur yang sudah tua. Bayangkan Tuhan memakai opa Musa berhadapan dengan Mesir, berhadapan dengan Firaun. Apakah sudah tidak ada orang yang jauh lebih muda? Kenapa Tuhan perlu memakai orang tua yang sudah penuh dengan keterbatasan di dalam kekuatan dan fisik? Saudara, Allah memilih Musa ya karena Allah memiliki alasan tertentu, tetapi di dalamnya saya bisa mengerti juga dari sekian banyak alasan. Satu, saya dapat mengerti karena Tuhan ingin menunjukkan kuasanya di dalam kelemahan setiap manusia. Semakin lemahnya Musa, semakin tak berdayanya Musa, membuat kita tahu bahwa kalau Israel bisa keluar dari Mesir itu bukan karena Musa, tetapi karena Tuhan yang menyertai Musa. Ya. Jadi bagi Tuhan tidak peduli Musa itu orang yang terlalu muda kah atau bahkan terlalu tua kah. Karena yang berperan di sini bukan kekuatan manusia, yang berperan di sini adalah kekuatan Tuhan itu sendiri. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara? Tuhan memakai Musa dengan kuat kuasanya. Maka Firaun Mesir dengan seluruh kejayaannya harus takluk di hadapan Musa. Ya, karena Tuhan itu lebih kuat, penebus kita itu kuat. Dengan tangan yang terancung Tuhan membebaskan orang Israel keluar dari Mesir. Dan dengan tangan yang terancung juga Tuhan menuntun mereka untuk sampai ke tanah perjanjian. Kalau dipikir secara manusia tidak mungkin hal ini akan terjadi. Melihat semua kekurangan yang dimiliki oleh Musa, bahkan semua kekurangan yang dimiliki oleh orang Israel. Tetapi yang luar biasa, di balik semua itu, ya, di balik semua kekurangan kelemahan yang ada, Tuhan menuntun orang Israel berhasil sampai ke tanah perjanjian. Hal ini membuktikan apa? Bahwa Tuhan itu lebih kuat, saudara-saudara, daripada apapun. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menunjukkan kemahakuasaannya ketika dia berjalan bersama-sama dengan murid melakukan yang namanya pelayanan. Yesus membangkitkan 3 jenis orang mati yang sering kali saya khotbahkan. Yang pertama, orang mati yang baru mati, anak Yairus baru berapa jam mati. Ya, dan Yesus membangkitkannya. Orang mungkin berkata, ya mungkin anak itu tidak mati, hanya mati suri begitu ya. Sehingga Yesus tidak membangkitkannya, itu cuma kebetulan. Oke, kalau misalkan anak Yairus hanya mati suri, ada jenis kebangkitan yang kedua juga. Yesus membangkitkan anak muda di Nain yang hendak dibawa ke kubur, saudara-saudara. Ya, ini berarti bahwa anak muda ini sudah benar-benar mati. Nah, di tengah jalan Yesus menghentikan rombongan duka tersebut. Rombongan yang penuh dengan air mata. Di sana ada seorang janda yang kehilangan satu-satunya anak yang dia punya. Yesus berkata, berhenti. Maka Yesus pun membangkitkan anak muda itu. Luar biasa, ya. Kalau kebangkitan ini belum cukup membuktikan bahwa Allah itu lebih kuat daripada kematian, maka saudara, ada juga cerita kebangkitan tentang Lazarus yang sudah mati 4 hari di kubur. Ingat dah cerita itu. Bagaimana ketika Yesus datang terlambat, Maria dan Marta memohon-mohon agar Yesus segera datang dan menyembuhkan saudara mereka. Yesus terlambat datang. Lazarus yang sakit pada akhirnya meninggal dan 4 hari di dalam kubur. Maka Yesus berkata kepada Maria dan Marta yang benar-benar sedih, disandra oleh kedukaan. Yesus bertanya, di mana kalian menguburkannya? Maka mereka menunjuk saudara-saudara kubur Lazarus. Yesus pun pergi ke sana dan kemudian membangkitkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari. Saudara, Tuhan itu lebih kuat daripada apapun. Sehingga ketika engkau dalam sebuah pergumulan, pandang Allah. Jangan pandang yang lain, sandarkan dirimu seutuhnya kepadanya, ya. Karena Dia adalah Allah yang mampu memberikan kekuatan dan pertolongan bagi setiap orang yang mengharapkan dan yang mengandalkannya.
Amin.